Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0516588936. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan berikut soalnya. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar, dan 2. Tracking delivery order. Nah, kita akan masuk ke halaman stok bahan ajar terlebih dahulu. Di sini halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, silakan bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan menampilkan hasil yang sudah saya kerjakan. Sini, langsung masuk sini saja. Sini kita diminta untuk membuat kolom field sebagai berikut. Ini kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, quality, safety, status, dan catatan HTML. Namun di sini saya tambahkan satu kolom tambahan. Kita akan bertahan saja. Nah, dari ini saja. Sini sudah masuk. Lalu kita masuk ke manajemen stok. Sini stok bahan ajar. Kita cocokkan dulu. Apakah sudah ada semua? Sini pertama kode, judul, kategori, UPBJJ, rak, quality, safety, status, dan catatan HTML. Namun di sini saya tambahkan harga dan action. Nah, selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini action button untuk mengedit data bahan ajar. Namun nanti saja saya akan edit. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen selection, select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah UPBJJ list. Di sini filter berdasarkan UT daerah, misalkan daerah Jakarta, Surabaya, Makassar, dan seterusnya. Lalu kategori mata kuliah, sini mata kuliah wajib, pilihan, dan seterusnya. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quality dari jumlah safety stok dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, di sini saya melakukan ini checklist box untuk menampilkan status yang kritis yang harus di stok. Berhasil. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Nah, di sini fitur berdasarkan nama, kualitas, dan harga. Lalu selanjutnya fitur dapat di set ulang atau di reset. Misalkan begini. Reset. Nah, saya berhasil. Lalu terdapat fitur view di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Bagaimana itu? Ya, seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk merubah status terlebih dahulu nih. Misalkan di sini kita edit dari yang awalnya kritis, tidak ada yang bisa diubah, hanya kualitasnya saja. Misalkan di sini kita tambah 10 jadi 12. Lalu untuk safety-nya tetap di 8. Nah, untuk terangannya stok bahan ajar cepat, berhasil. Untuk stok bahan ajar jadi aman. Lalu kita di sini ada ini juga kolom untuk menambah data baru. Sekarang kita masukkan ini asal aja ya. Sebagai judulnya pengantar manajemen, kategorinya mata kuliah pilihan, wilayahnya di Padang, lokasi rak di RI. Untuk harganya di harga 70.000 misalkan. Quality-nya banyak 10 dan safety-nya 7. Catatan mata kuliah pilihan baru sama aja. Sini kita tambah
Sini sudah muncul antar manajemen akuntansi. Oh, ini poin ini menampilkan status dari stok manajer, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok sampai dengan lebih dari safety. Nah, sini sudah ada ya. Lalu memberikan status menipis juga sudah ada, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol. Nah, kita contohkan dulu untuk kosong. Misalkan di sini 7. Nah, oh, 8 berarti. Nggak bisa kosong. Ya, sudah terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil yang di bawah ya. Tadi yang sudah saya coba. Nah, untuk poin nomor 1 halaman stok bahan ajar saya rasa sudah cukup. Lalu kita masuk ke nomor 2 di sini. Tracking delivery order. Kita keluar dulu sini, kembali ke halaman tracking delivery order. Lalu akan saya bacakan soalnya halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nah, di sini apa namanya? Fitur untuk menginput delivery order yang baru. Nah, lalu di sini data field yang harus diisi nomor DO di mana tergenerate otomatis nomornya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Di sini sudah ada yang misalkan DO 2025-001 untuk data awal. Nah, di sini data awal dipakai untuk data RINA berdasarkan ini data bahan ajar. Nah, ini data RINA untuk simulasi status DO. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Ini sudah otomatis ya, bisa dibuka. Lalu untuk kolom ngisi NIM secara manual oleh pengguna, nama juga manual. Nah, kita coba aja. Ya, kita asal aja di sini NIM-nya nama saya sendiri. Selanjutnya ekspedisi JNE regular atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPWJJ list. Di sini bisa dipilih, saya gunakan Express. Lalu selanjutnya paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Nah, di sini kita ini bisa pilih ya. Muncul juga muncul informasinya. Lalu setelah itu tanggal kirim dapat isi manual ataupun menggunakan kunci date untuk mengambil local time. Di sini bisa langsung bisa pakai local date, tapi saya biarkan saja. Setelah itu total harga diambil dari data pada array of object paket arah harga. Di sini sudah muncul harganya juga. Sama paket tersebut harganya 120.000. Struktur project Vue.js pada tugas praktik kali ini disarankan adalah sebagai berikut. Kita masuk ke sini. Nah, kita buka ini. Index HTML menampilkan navigasi menu kedua, halaman web lain, stok HTML, dan tagging menu, tag HTML. Pokoknya index HTML, stok HTML, tagging HTML, lalu folder CSS, CSS style, JS, stok app.js, tagging app.js. Dan sini data bahan ajar yang diberikan bersama dengan soalnya. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas 2 praktek online. Sebenarnya sudah selesai ya, tapi di sini saya akan lakukan ujian terlebih dahulu. Misalkan di sini kita tambah dari value ordernya untuk kita input tadi ya, simpan tracking. Nah, dan muncul di sini nomor DO berurutan ya, untuk memanfaatkan JNE Express diproses seharga 120.000. Ini kita tambah satu lagi misalkan. Nah, ini udah otomatis tanggal kirimnya tanggal 30/29. Ini ya nama mahasiswa, ekspedisinya JNE regular, paketnya tadi apa, bisa dilihat. Ini IPS dasar, harga sama 120, simpan tracking. Nah, dan sudah muncul juga untuk hasil data tracking tersimpannya. Untuk tugas 2 kali ini saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.